dari kelas 5D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab UAS yang telah diberikan oleh Bapak Brigjen TNI M. Zulkifli, SIP, MM, dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Di dalam perusahaan, proses manajemen strategi itu haruslah ada, karena kita harus mengawasi dari strategi tersebut apakah berjalan lancar atau tidak. Dan mengawasi strategi itu bisa dari faktor eksternal dan internal. Jika strategi itu harus diubah dari perusahaan, maka perusahaan tersebut harus bisa menggunakan strategi dari plan B agar strategi itu bisa berjalan dengan baik. Ada, karena di dalam organisasi bisnis tersebut kita harus tahu apa tujuan organisasi ini agar jalan menuju tujuan tersebut lebih terarah dengan baik dan konsisten, sehingga organisasi tersebut dapat memberikan kualitas yang terbaik. Sebelumnya, kita harus memikirkan kira-kira peluang apa yang sebenarnya masyarakat inginkan. Lalu kita perjelas lagi dan menetapkan produk yang kita buat agar bisa mencapai peluang tersebut. Produk yang kita buat ini haruslah berbeda dari produk yang pernah ada dan jangan lupa memikirkan resikonya. Di situ kita bisa melihat agar tercapainya kunci sukses KFS itu haruslah mempertimbangkan peluang dan ancaman tersebut supaya kita dapat memperhitungkan risiko dan ancamannya. Bisa kita contohkan, perusahaan X ingin menciptakan produk konsumsi terbaru. Lalu perusahaan X ini sudah membaca peluang dan ancaman dari produk konsumsi ini. Di sini kita tahu bahwa perusahaan X ini mungkin mendapatkan kunci sukses atau KFS tersebut. Proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan ini bisa dari pengamatan dan penelitian lingkungan sekitar. Dan langkah untuk menganalisis kekuatan ini bertujuan untuk mendefinisikan keunggulan dari bisnis kita. Contohnya, bisnis kita ini memiliki kualitas yang baik untuk bahan bakunya. Dan untuk kelemahan ini, kita perlu mencari titik-titik di peningkatan dari bisnis kita. Contohnya, produk yang kita jual ini belum dilirik oleh masyarakat. Maka dari itu, kita harus membuat inovasi agar produk itu dilirik di pasaran lagi. Analisis kekuatan perusahaan ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, bisa saja dari kelebihan, keunggulan, serta keunikan dari perusahaan itu. Tujuan dari analisis ini memberikan hal-hal yang positif yang menonjolkan kekuatan dan keunggulan dari perusahaan. Contohnya, dalam memberikan produk, perusahaan memperhatikan semua permintaan serta kebutuhan pelanggan. Analisis kelemahan perusahaan ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perusahaan. Oleh karena itu, kelemahan tersebut bisa menjadi bahan untuk perbaikan. Contohnya, tidak lancarnya arus kas dan lokasi usaha kurang strategis. Baiklah, saya akan menjelaskan ke materi berikutnya, yaitu matrik EFI. Saya di sini mencontohkan perusahaan buah segar. Di situ bisa terlihat ada faktor internal dan bobot, rating, dan skor. Bisa dilihat di situ ada 3 kekuatan dan di bawah itu ada 3 kelemahan. Jadi jika ditotalkan itu ada di bobot 0,467 dan di skor 1,38. Berdasarkan hasil hitungan pada tabel EFI, diperoleh nilai skor terbobot sebesar 1,738. Dari total skor terbobot tersebut, dapat disimpulkan perusahaan buah segar ini memiliki posisi internal yang lemah karena berada di bawah 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan buah segar ini belum mampu dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mampu mengatasi kelemahan yang ada. Ke matrik selanjutnya, yaitu ada matrik EFE. Di sini saya mencontohkan perusahaan buah segar. Di situ terlihat ada faktor eksternal, bobot, rating, dan skor. Di situ ada 3 peluang. Dan di bawah itu ada 3 ancaman. Jadi, bila ditotalkan skor matrik EFE ini
dengan bobot 0,43 dan skor 1,242. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel metrik EFE, diperoleh bahwa total nilai skor terbobot sebesar 1,242. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan buah segar ini sudah relatif kuat dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman.